Dia lihat tuh wanita itu bawa air di kanan kirinya ada dua ada dua kantung air. Dulu tuh tempat air terbuat dari girbeh. Tahu girbeh? Girbeh itu adalah jadi dari kulit yang udah disamak kayak kulit beduk begitu, dari kulit dijahit begitu. Nah itu bisa menampung air dari kulit kambing atau dari kulit sapi atau dari kulit onta. Bisa nampung air banyak di situ. Nah itu wanita ini bawa dua girbeh, dua kantung air di situ. Maka ditanya, itu air kamu dari mana? Maka wanita itu bilang, air. Ada mata air. Saya ngambil ini dari mata air. Di mana tempatnya? Nah, saya jalan nih ngambil air ini, tempatnya nih. Ini sekarang zuhur, siang zuhur. Nah itu saya kemarin zuhur ada di tempat tersebut. Jadi saya jalan terus 24 jam baru nyampe sini. Jadi jarak kalian dengan air 24 jam. Oh, jauh sekali. Akhirnya ya sudah dah gini Bu, ikut kepada Nabi Muhammad. Itu ibu udah ketakutan, mungkin ikut dulu dah. Ikut, dibawa ke hadapan Rasulullah. Bilang, ya Rasulullah, air jaraknya 24 jam dari sini, sehari semalam. Saya ketemu dengan ibu ini baru ngambil. Ini airnya dia. Akhirnya Nabi bilang, sini bawa sini airnya. Itu ibu udah melotot, cuma takut. Dia ngambil air buat orang kampungnya. Dibawa airnya diambil. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima air tersebut. Dibawa itu air oleh sahabat, dipegang di tangannya Nabi Muhammad. Terus udah gitu Rasulullah pegang, dikucurkan ke bawah. Ada wadahnya tuh, udah ada tempat air yang lain, udah ada pancu, dan dikucurkan, ngalir tuh air dengan demikian deras. Orang-orang pada ngambil, ayo ambil air ini, semuanya ngambil. Itu tempat air tuh, girbeh kantung air yang ditebalikin, ngucur, nggak berhenti, nggak habis. Padahal nih paling tuh tempat ya sekitar 50 liter atau 60 liter, ya kayak galon gitu. Nah ini nggak habis, bergalon-galon orang isi dari tempat tersebut, kayak kerananya nggak ada habisnya. Semua pasukan yang ribuan ngambil dari itu air. Kemudian udah selesai itu air mengucur, udah penuh semuanya, dibalikin lagi pada Rasulullah, terus diikat, diberikan kepada sahabat tadi yang nyerahin. Nih, balikin ke ibu. Itu sahabat yang terima tuh air, tadi waktu dia ngasih ke Nabi, dia bisa pikul. Begitu dia terima dari Nabi Muhammad, dia keberatan. Waduh, berat banget, lebih berat dari awal tadi. Lebih berat dari awal. Kasih ke ibu, berasa lebih berat. Terus Nabi bilang, Bu, sesungguhnya air milik ibu nggak ada setetes pun yang saya ambil. Air milik ibu nggak ada satu tetes pun yang saya ambil. Malah airnya ibu bertambah. Terus Nabi, walaupun demikian, itu ibu melotot ngelihat mukjizat Rasulullah. Terus Nabi bilang, sahabat, kumpulin apa yang kita punya. Digelar tuh taplak kain. Ayo, apa yang kita punya? Ada yang ngasih kurma sebutir, ini ngasih 2 butir, ini kasih potongan gandum, ini kasih simpanan mereka makanan, sampai jadi 1 karung. Nih, oleh-oleh hadiah imbalan buat ibu. Subhanallah, itu ibu pulang ke kampungnya cerita tentang kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, di zamannya para sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat sahabat lagi berperang, itu mereka menghindar, tidak mau masuk dan menyerbu atau menyerang orang-orang musyrikin yang ada di kampung itu ibu. Bilang kenapa? Itu ibu dulu pernah berjasa kepada Rasulullah, udah pernah berjasa kepada kita, udah jangan diganggu. Sampai si ibu bilang setelah puluhan tahun, hei orang kampungku, ini ibu udah sepuh, udah tua, tahu gak kenapa kampung-kampung yang lain semuanya pada tunduk, pada patuh kepada Islam? Begitu. Sedangkan kalian walaupun gak beriman, gak diganggu, gak diapa-apain sama sekali. Tahu kenapa? Ini berkat Rasulullah dulu. Kalian udah tahu, mereka tuh sahabat Nabi Muhammad setia kepada Rasulullah. Mereka baik, mereka berakhlak luhur. Mendingan kita beriman, masuk Islam. Akhirnya satu kampung masuk Islam di tangannya ibu tersebut. Subhanallah, berkat jasa dan kebaikannya dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad orang yang setia,
orang yang santun, orang yang peduli, orang yang berakhlak luhur. Nggak ada ucapan yang buruk, dipancing, diprovokasi. Nabi itu lagi bersama sahabat, tahu-tahu dari belakang ada sorbannya Nabi itu kayak ada rendaknya sini, rendaknya keras. Burdah Yamani ada rendaknya keras. Tahu-tahu dibetok dari belakang sama orang Yahudi. Ya Muhammad, bayar utang kamu yang udah jatuh tempo. Sampai ditarik, berbekas di lehernya Nabi. Lehernya Nabi putih kayak perak. Ditarik itu menjadi bekas merah. Luka lehernya Rasulullah. Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Itu Yahudi ketakutan. Nabi melarang, jangan kamu, stop, dengerin dulu. Lah ya Rasulullah, dia kurang ajar. Dan memang kenapa? Ya Muhammad, saya cuma lagi utang saya. Sayyidina Umar marah. Nagih utang yang sopan, bukan begitu caranya. Terus Nabi mengatakan, ya Umar, kalau mau ngasih nasihat begini, kamu nasihatin dia kalau nagih utang yang sopan. Dan juga kamu nasihatin saya kalau utang bayar yang benar. Ya saya mau nagih utang udah jatuh tempo. Terus Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, sekarang tuh ambil duit tuh dari dia, dari sana, ambil duit, bayar tuh orang Yahudi. Dibayar, utangnya berapa sekian, dibayar sekian. Lunas. Nabi bilang, tambahin. Hah, tambahin? Yahudi ini kurang ajar. Tambahin. Kenapa harus saya kasih bonus? Kenapa harus saya tambahin? Soalnya kamu udah nakutin dia dengan pedangmu. Hah, kesian. Oh iya, ditambahin lagi. Dikasih tambahan bonus yang banyak. Dan setelah udah selesai, udah lunas, udah bonusnya udah diterima, Nabi bilang, asal tahu aja, benernya belum jatuh tempo. Jatuh temponya masih 3 hari lagi, iya kan? Tuh Yahudi bilang, iya emang masih 3 hari lagi jatuh temponya. Nah terus kenapa kamu nagih kasar begitu? Sengaja? Kurang ajar gak? Sengaja gimana? Saya kan nih, kata orang Yahudi, saya baca kitab Taurat, saya pelajarin sifat Nabi yang terakhir. Semuanya ada pada diri engkau wahai Muhammad. Tinggal sifat yang terakhir. Di Taurat disebutkan Nabi yang terakhir, la yazidu jahlu jahil illa hilma. Makin diprovokasi, makin sabar, makin santun akhlaknya. Nah itu saya penasaran, pengen saya buktikan. Dan ini hari udah saya buktikan. Makin dipancing, makin diprovokasi, makin sabar, makin santun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan karena dia terbukti sekarang saya masuk Islam. Dia masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang pada masuk Islam di Indonesia, masuk Islamnya kebanyakan bukan dengan dalil, ngelihat akhlak, ngelihat akhlaknya orang Islam, ngelihat akhlaknya para pendakwah Wali Songo dan orang-orang sebelum mereka, ngelihat akhlaknya para pendakwah, para ulama muslimin, melihat akhlaknya yang bagus, tutur katanya yang luhur, baktinya, pedulinya kepada tetangga, kedermawanan mereka, amanatnya, kesantunan akhlaknya. Itu yang membuat orang masuk Islam. Kakek moyang kita masuk Islam karena ketemu ulama-ulama yang santun, yang berakhlak luhur, yang kayak begitu. Subhanallah. Nggak kayak orang-orang sekarang. Untung yang dulu bawa Islam ke Indonesia ulama-ulama dulu yang akhlaknya bagus. Kalau yang bangsa nyerocos, mulutnya kasar, nggak ada yang masuk Islam. Nggak ada yang masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Ya karenanya itu, ayo kita orang Islam, jadilah penyambung akhlaknya Nabi, penyambung budi pekertinya Nabi, penyambung amanatnya Nabi, penyambung adabnya Nabi Muhammad. Biarin orang mengenal Islam dari akhlaknya kita, dari adabnya kita, dari perilakunya kita. Soalnya kalau kita bikin dosa, kalau kita bikin maksiat, kalau kita kurang ajar, tahu yang disalahin siapa? Oh nabinya nih, jangan-jangan yang begitu. Orang tuh yang pada bikin karikatur, orang-orang kafir, orang-orang bejat yang bikin karikaturnya Nabi Muhammad dengan gambaran yang tidak etis. Tahu kenapa? Mereka itu kan orang kalau ngegambar ada apa namanya? Ada objeknya kan untuk inspirasi. Nah mereka menggambar Nabi Muhammad. Emang mereka ketemu Nabi Muhammad? Enggak. Tapi mereka menggambar Nabi Muhammad terinspirasi oleh umatnya Nabi Muhammad yang mereka lihat. Sehingga timbullah gambar yang gak etis, yang mencaci Nabi Muhammad dengan gambar karikatur tersebut. Salah yang mereka lakukan. Memang tangannya tangan mereka. Tapi kalau ditanya, kalian terinspirasi dari mana? Bilang dari kamu, umatnya Nabi.
Kamu kasar, jadi saya kira Nabi kamu juga kasar. Kamu kurang ajar, saya kira Nabi kamu kurang ajar. Kamu bejat, saya kira Nabi kamu bejat. Kamu anarkis, Nabi kamu anarkis. Kamu radikal, Nabi kamu radikal. Kamu gak punya akhlak, Nabi kamu juga dikiranya begitu. Jadi sebenarnya tangan-tangan mereka tapi terinspirasi oleh orang Islam yang nggak pandai mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, walidalik di dalam Al-Quran itu bahwasanya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada dosanya, tapi dosanya kita tuh akhirnya dilekatkan kepada Rasulullah. Oleh mana? Oleh orang Barat. Gara-gara kebobrokan kita dilekatkan hal itu. Tuh Nabi mereka tuh kayak begitu juga. Gara-gara kita begitu. Jangan-jangan kita punya andil ya, di dalam menjelekin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa citra yang buruk terhadap Nabi, mencoreng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena itu ayo bawa citra yang baik tentang Nabi, tunjukin akhlaknya Nabi, tunjukin orang Islam bakti sama orang tua, orang Islam nyambung silaturahmi, orang Islam baik sama tetangga, orang Islam amanat, nggak mencuri, nggak khianat, nggak nyolong, bisa dipercaya. Itu orang Islam kayak begitu. Ada dulu tuh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dia meninggalkan negerinya berpetualang. Entar kadang tinggal di satu negeri, dia jaga kebun, terima gaji dari jaga kebunnya. Nggak minta-minta uang ke orang, enggak, tapi dia kerja. Walaupun dia imam tasawuf, dia berjaga di kebunnya orang, tinggal berapa minggu, sampai ada duit, baru dia pindah lagi ke negeri yang lain. Itu satu kali dia jaga kebunnya orang, kebun anggur. Akhirnya majikannya datang, wahai pelayanku, majikannya nggak tahu kalau ini Ibrahim bin Adham. Coba bawakan saya anggur yang manis. Siap, langsung segera. Dibawain anggur satu renceng. Ini anggurnya. Dicobain, ini asam. Bawain yang manis. Oh iya siap. Jalan lagi ke tempat yang lain, dibawain anggur. Ini dia. Coba nih, masam, manis yang manis. Bawain lagi. Dibawain lagi ketiga kali, tetap masam. Saya bilang yang manis, kamu nggak tahu yang manis bagaimana? Saya nggak tahu. Emang kamu nggak pernah nyoba anggur di kebun ini yang kamu jaga berminggu-minggu? Nggak pernah. Kenapa? Kan Bapak ngegaji saya untuk menjaga kebun, merawat kebun, bukan buat makan anggur. Anggur bukan hak saya. Saya nggak diizinkan untuk makan anggur oleh Bapak. Jadi saya nggak makan. Jadi saya nggak tahu mana yang manis, mana yang masam. Si Bapak itu yang punya kebun tahu, oh ini bukan orang sembarangan. Ngaku siapa kamu? Ternyata Ibrahim bin Adham. Orang cuma tahu namanya, nggak tahu parasnya seperti apa. Subhanallah. Hakata aulia kayak begitu, amanah, akhlak, santun, luhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalannya mereka. Allah Ta'ala jadikan kita berakhlak dengan akhlaknya mereka. Yaitu akhlaknya Nabi saat maulid, di rumah, di kantor. Bukan cuma di jalanan di masjid doang, di pengajian doang, bukan cuma itu doang, tapi di rumah juga pakai akhlaknya Nabi. Di kantor pakai akhlaknya Nabi, di jalanan pakai akhlaknya Nabi. Begitu juga bagaimana tunjukkan akhlaknya Nabi, jaga batasan antara laki dan perempuan dengan yang bukan muhrim, jaga batasan, terutama di medsos. Jangan jadi gampangan kayak begitu, jaga batasan begitu dengan yang bukan muhrim. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling memalu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya untuk bersifat malu. Al-haya'u minal iman. Dan terutama kaum wanita untuk bersikap malu, jaga batasan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Dengan pakaiannya yang santun, dengan hijabnya yang benar. Begitu juga di medsos. Di medsosnya juga mesti santun. Begitu. Di masjid santun, pengajian santun, sekolah santun. Di medsos nggak ada akhlak. Nah, begitu. Emang di medsos nggak ada Tuhan apa? Kan dilihat semuanya. Nah karena itu ayo tunjukkan akhlak yang luhur. Sebab kemuliaan seseorang dengan akhlaknya tersebut, dengan perangainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan keberkahan. InsyaAllah guru-guru kita diberikan afiat, kesehatan. Majelis ini makin makmur, musalla al-mukarramah insyaAllah makin makmur, jamaahnya makin berkah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Diangkat derajat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, diampunkan dosanya.
diangkat derajatnya, diluaskan kuburannya, jadikan kita orang yang istiqamah, yang luhur, yang indah akhlaknya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. أخرج من قلوبنا التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الله يبارك هذه المنازل هذه الديار يحرسها من شر طوارق الليل والنهار وإلى حضرة النبي. الفاتحة.